Selamat datang di channel Mudah Belajar Pemrograman. Ya, lama sekali kita tidak berjumpa ya. Saya lama tidak membuat tutorial memang karena ada beberapa aktivitas yang ya lumayan padat ya. Jadi mohon maaf mungkin bagi teman-teman semua yang menantikan tutorial-tutorial terbaru di channel ini. Nah, mudah-mudahan ini waktu-waktu ini masih lumayan agak renggang ya waktunya, jadi bisa membuat beberapa materi tutorial-tutorial. Nah, kali ini saya akan melanjutkan untuk pembelajaran ataupun tutorial dalam membuat aplikasi mobile khususnya menggunakan Cordova. Nah, sebenarnya saya ingin melanjutkan untuk yang tutorial PhoneGap ya, itu masih 7 part ya, ada 7 seri ya. Nah, tetapi berhubung untuk PhoneGap ini layanannya sudah tidak diupdate oleh Adobe, nah maka dari itu untuk yang PhoneGap saya sudahi ya untuk tutorialnya. Akan tetapi walaupun PhoneGap-nya sudah hilang gitu ya, sebenarnya nggak hilang-hilang amat sih, tetap bisa menggunakan tapi tidak disupport ya. Gimana ya, kalau udah tidak disupport itu mau dikembangkan juga rada was-was ya gitu ya, nanti tidak up to date ya, tidak menyesuaikan perkembangan yang ada. Nah, makanya di sini saya tetap menggunakan core engine yang sama. Jadi kita langsung menggunakan engine ya, gampangnya gitu ya. Kita menggunakan tools yang dipakai oleh PhoneGap itu sendiri, yaitu Cordova. Nah, sebenarnya ada alternatif lain ya selain PhoneGap, itu kan ada contohnya punyanya Onsen UI ya, yang framework Onsen UI itu ada Monaca ya, ada Monaca, ataupun bisa pakai juga Ionic. Nah, itu sama-sama base-nya Cordova. Nah, tapi kali ini kita akan langsung ya ngoding pakai Cordova. Nah, gimana? Oke, jadi gini, ada beberapa hal nanti yang perlu teman-teman semua perhatikan untuk mengikuti pembelajaran ataupun tutorial ini dari awal nanti sampai ada beberapa part-part tutorial. Nah, di sini nanti teman-teman semua yang punya spek komputernya tidak terlalu besar tetap bisa mengikuti ya, seperti di judulnya ini. Jadi untuk spek yang rendah pun tetap bisa ya. Saya sudah carikan beberapa alternatif aplikasi atau software yang bisa digunakan. Nah, develop aplikasi mobile menggunakan Cordova memerlukan koneksi internet agar dalam pengerjaannya lebih mudah dan segera terselesaikan dengan segera jika terdapat trouble. Jadi gini, nanti untuk proses instalasi pun ketika nanti kita akan menginstal Cordova itu kita wajib connect dengan internet. Ya, jadi nanti Cordova ini diinstal melalui npm punyanya Node.js. Ya, jadi intinya adalah teman-teman semua kalau ngoding ini diharapkan ya, bukan diharapkan sih, saya wajibkan deh agar terkoneksi dengan internet. Itu yang pertama. Kemudian tutorial ini nanti akan fokus dalam membuat aplikasi mobile dengan OS atau platform Android. Jadi walaupun nanti multi platform, di sini nanti akan lebih memfokuskan untuk di-build compile yang dimana aplikasi akan berjalan di sistem operasi Android. Kemudian, nah ini yang ketiga, jadi walaupun bukan natif, ya tetap karena kita akan menggunakan apa istilahnya ya, tools-toolsnya Android juga, karena nanti aplikasi jalannya di Android, ya kita butuh yang namanya software development kit ya. Nah, di sini berarti software development kitnya Android ya, tetapi nanti kita tidak akan menggunakan Android Studio ya. Jadi nanti kita akan menggunakan opsi yang lain untuk memanage SDK Android ini. Kalau teman-teman semua nanti yang PC-nya atau laptopnya speknya rendah, ya kalau install Android Studio ya kasihan laptop atau PC-nya ya. Jadi saya ada opsi nanti untuk manage SDK ini, gampang pakainya GUI.
Nah, kemudian nanti kita juga akan menggunakan lumayan banyak tools sih ya. Ya nggak banyak-banyak amat sih sebenarnya ya, tapi beberapa tools, karena memang di sini kan kita menggunakan alternatif yang ringan kayak gitu ya. Memang ada pekerjaan tambahan yang perlu dilakukan akhirnya, tapi tidak apa-apa. Nah, ini dia. Nih, silahkan nanti teman-teman semua di sini dilihat nih ya, ada beberapa hal yang teman-teman semua harus siapkan. Silahkan bisa di-download di webnya langsung. Nah, yang pertama kita akan menggunakan JDK ya, Java Development Kit. Ini bisa pakainya Oracle JDK atau bisa pakai OpenJDK, tetapi nanti untuk tutorial ini sebenarnya akan lebih condong menggunakan Oracle JDK ya. Tapi kalau teman-teman semua sudah mudeng Java, pakai OpenJDK juga tidak apa-apa. Nah, versinya bisa diperhatikan ya, minimal itu ya, JDK 8, kalau OpenJDK ya pakai yang 11. Kemudian, nah selain Java kita juga akan menggunakan Gradle. Nah, Gradle ini digunakan nanti untuk ya gampangnya menata project kita ya. Gradle itu kan seperti Maven juga ya, biar otomatis terotomatisasi ya, project itu ditata sedemikian rupa nah oleh Gradle. Jadi nanti kita tidak pusing mikirin struktur project. Kemudian yang ketiga kita butuh yang namanya Node.js. Nah, nanti teman-teman semua bisa menginstal Node.js ini. Nah, bisa pakai yang versi LTS ya. Ini sebenarnya nggak terbaru amat sih ya. Jadi bisa pakai yang LTS supaya apa? Supportnya lama, long ya. Jadi bisa disupport lama oleh Node.js. Versi di bawahnya juga bisa. Nah, nanti misalkan teman-teman ada trouble install yang versi atas, bisa diinstal yang versi bawah. Tapi rekomendasi sih ini. Ya. Kemudian yang keempat, nah ini B4A. B4 ini adalah sebuah tools ya, bentuknya IDE yang nantinya kita gunakan untuk memanage SDK. Sebenarnya nggak hanya Android ya, tapi kebetulan kita pakai Android ya, kita pakainya Android ya, karena B4A Android. Nanti ada yang iOS ada lagi ya, itu produknya di B4X ya, kalau kita pakainya B4 Android gitu ya. Kemudian nomor 5 sama 6 ini sebenarnya tools ini jadi satu alamat dengan ini ya, B4A ya, nanti ketemu dengan ini ya. Jadi ada command line tools SDK manager, kemudian ada resource tambahan ya. Jadi yang 5, 6 ini poin sebenarnya sama dengan B4A. Kemudian yang ketujuh, kita butuh yang namanya emulator untuk menjalankan aplikasi yang telah kita buat. Nah, kalau emulator terlalu berat karena mungkin RAM-nya terlalu mepet, kita bisa menggunakan device asli smartphone yang kita miliki. Tentunya nanti kita harus menyeting beberapa hal ya, jangan khawatir, nanti ada beberapa yang bisa di tutorial nanti akan saya jelaskan juga ya, cara nyetingnya seperti apa. Nah, di sini ada dua software yang dibutuhkan untuk memanage ataupun nanti untuk mengelola koneksi antara smartphone dengan komputer. Jadi kita butuh jembatan kayak gitu ya. Nah, di sini ada Universal ADB Driver sama Minimal ADB Fastboot. Jadi kalau Universal ADB Driver ini sebenarnya digunakan untuk menginstal driver ya. Misalkan kita susah untuk mencari driver dari smartphone yang kita punya. Nah, pakai ini nanti dicarikan otomatis. Kemudian yang Minimal ADB Fastboot ini digunakan untuk ya memanage koneksi antara komputer dan smartphone. Ya, jadi nanti kita bisa menggunakan ini. Nanti untuk yang download nomor 7 ini ya, dua software ini nanti akan saya sertakan link di deskripsi. Ini saya sarankan pakai yang saya kasih di deskripsi saja. Soalnya bentuknya macamnya banyak sekali. Ya, bisa jadi nanti salah install bahaya. Nah, kalau untuk yang lainnya sih saya kira nggak masalah ya. Contohnya kayak Gradle, downloadnya gimana? Oke, kita coba ya.
Kalau JDK dulu deh. Kalau JDK nanti teman-teman semua tinggal download aja ya. JDK nanti install, ya next finish kayak gitu ya, gampang. Nah kalau Gradle ya, nah ini nanti bisa download teman-teman ya, download di bagian sebentar. Nah di sini ya ada GitHub, mau download di sini ya. Ya tentunya bukan di sini ya, kita downloadnya adalah versi yang sudah rilis ya, rilis. Nah di sini aja pakai ini ya, install Gradle. Ini ya, di sini ada nih ya, release page. Nih ya, release page. Ini sebenarnya macam-macam sih ya, caranya macam-macam. Ini bisa pakai yang ini ya, rilis yang atas ini bisa, ataupun kalau yang bawah installing manually. Nah ini ya, download, klik aja download. Nah di sini bisa pakai yang versi mana nanti teman-teman, misal contoh yang 681 ya, atau 682. Nanti downloadnya adalah yang binary only aja ya, nggak perlu yang komplit, yang lainnya nggak usah di download. Yang dibutuhkan adalah yang binary only ini ya. Teman-teman semua silahkan nanti bisa milih. Kalau nggak salah saya itu pakainya 682 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah sih, tapi nanti tidak masalah ketika versinya berbeda. Ini Gradle ya, Gradle. Kemudian kalau Node.js ya, Node.js tinggal download aja di sini ya, klik aja googling Node.js, kemudian cari di sini ya. Kalau misalkan mau cari untuk yang rilis lainnya bisa di, nah ini yang untuk LTS 14 nya udah 14, tadi tempat saya 12 ya. Ini ya, ada macam-macam ini. Ya bisa lihat untuk yang rilis versi yang berapa gitu ya. Ya kan di bawah ini bisa langsung download nih. Ya, kalau saya pakai yang ini ya, yang 12, ini dicari ya, OS-nya disesuaikan. Kalau punya saya itu Windows 10 64 bit. Nah, bisa pakai yang ini ya, atau yang ini aja langsung installer aja, yang MSI ya, yang MSI, yang installer, supaya nanti gampang installnya ya, yang MSI. Kalau misalkan terlalu susah ya, itu tinggal di bagian download ini aja, yang latest ini ya, long time support ini yang LTS ya. Ini tinggal diklik aja, klik itu ya, nanti download itu ya. Nah lanjut yang lain dulu. Kemudian ini B4A ya, websitenya coba ya, biar nanti nggak salah masuk ini ya, B4A ya, simple way to develop native Android apps. Oke. Jadi ini ya, nanti tinggal download aja. Ini teman-teman semua ya, di download. Kemudian dua ini, nomor 5 sama 6 itu ada di bagian bawah. Nah ini Android SDK Command Line Tools ya, yang nomor 5. Kemudian yang nomor 6 itu yang ini, required resource ya. Jadi ini silahkan nanti teman-teman semua download terlebih dahulu. Nanti cara settingnya seperti apa, installnya seperti apa, akan saya lanjutkan di video berikutnya. Yang penting teman-teman semua silahkan download terlebih dahulu. Dan untuk yang nomor 7 ini nanti akan saya sertakan link di deskripsi untuk download, nanti akan saya share via Google Drive. Baik, seperti itu terlebih dahulu ya untuk awal dari tutorial Cordova ini ya, untuk membangun atau membuat aplikasi mobile khususnya untuk platform
Android. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan silahkan bisa langsung lempar di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa, bye bye.